Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti akan mengalami masalah serius. Akan tetapi saat kita mengalami masalah besar, bukan berarti bahwa kita sedang jauh dari Tuhan. Maka tak heran saat orang mengalami kesulitan besar, ia bertanya, Tuhan, apa salah saya? Tuhan, apa dosa keluarga kami? Ada orang-orang yang baik dan setia mengalami penderitaan atau kesulitan karena risiko dari kesetiaannya pada Allah, sehingga diganggu oleh iblis dan dijahati oleh manusia sesamanya. Kisah Ayub sebagai orang saleh yang menderita karena iblis tidak menghendaki Ayub sejahtera dan setia pada Allah, serta kisah para murid yang berlayar bersama dengan Yesus untuk suatu misi, mengalami ancaman angin sakal, menunjukkan bagaimana kesetiaan dan kebersamaan dengan Tuhan tidak membebaskan kita dari kesulitan, tetapi hidup dalam dan bersama Tuhan pasti selamat, sekalipun ada kesusahan ataupun kesulitan. Itulah risiko kesetiaan dalam perutusan dan harapan akan ganjaran keselamatan saat kita ada bersama dan membawa Yesus kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, adalah ilustrasi. Seorang imam cerita kepada saya bahwa ia dihubungi oleh ketua lingkungan untuk memberi perminyakan seorang warganya yang baru saja masuk rumah sakit karena penyakit kronisnya yang gawat. Ia datang dan memberikan perminyakan. Beberapa jam setelahnya romo tersebut dihubungi oleh keluarga dan diberi informasi ternyata yang sakit juga terjangkit COVID. Spontan romo itu sudah makan dengan komunitas, dengan para imam yang lain, lalu setelah itu langsung memberitahu, dan komunitas pun malam itu di swab dan PCR besok paginya. Beberapa anggota komunitas panik dan sedikit heboh, dan itulah yang disebut dengan risiko melayani. Misa dan pelayanan pun diganti oleh romo lain karena harus menunggu hasil PCR, walaupun hasil swab antigen menyatakan negatif. Dan syukur kepada Allah, hasil PCR negatif. Itulah resiko membawa berkat, membawa rahmat, dan menghadirkan Yesus pada sesama. Ada risiko dipersalahkan, ada risiko kesulitan, ada risiko kesusahan, tetapi membawa berkat adalah tugas kita kepada yang diberikan oleh dan dipercayakan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ada bersama dengan para rasulnya di sebuah perahu dalam perjalanan menuju seberang danau. Yang kita ketahui dalam Markus 5, Injil lanjutannya, itu sebagai pergi ke daerah Gerasa, yang dikenal sebagai daerah warga yang tidak percaya kepada Allah. Para rasul membawa Yesus ke sana, atau Yesus membawa para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah ke daerah yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang yang membutuhkan rahmat Allah, uluran tangan dan berkat Yesus. Kita tahu dari cerita Injil, di sana Yesus mengusir roh jahat dalam diri orang yang siang malam berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkannya. Rantainya diputuskan. Jadi tidak ada manusia yang berkuasa, seorang pun sanggup menyembuhkannya. Hanya Yesuslah yang mempunyai kuasa mengusir roh jahat itu. Maka secara khusus Yesus dengan para rasul datang ke sana. Dan setelah itu Yesus langsung bersama dengan para murid kembali menyeberangi danau.
Misi membawa Yesus itulah yang menyebabkan nyawa para rasul terancam, diamuk oleh angin sakal. Komitmen melaksanakan karya Yesus atau mengantar Yesus kepada sesama mengandung risiko untuk mendapat masalah, bahkan kadang besar bagi angin sakal yang membuat panik. Saudara-saudari yang terkasih, saat mendapat masalah, para rasul seharusnya tetap fokus pada Yesus. Rupanya para rasul lupa bahwa mereka bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan dengan berbagai kuasa, hingga mereka sibuk mengandalkan pengetahuan dan pengalaman manusiawinya tanpa melibatkan campur tangan ilahi. Mereka mencari solusi tanpa bantuan ilahi. Mereka mau mengatasi persoalan tanpa meminta nasihat dari Tuhan. Mereka berusaha keras tanpa berdoa. Saat sudah kepepet, barulah mereka sadar bahwa persoalan menjadi begitu parah karena mereka tidak menyadari kehadiran Yesus dalam perahu dan tidak mengandalkan kuasa ilahinya. Saat mereka meminta Yesus untuk menolong, Yesus pun bangun, segera menghardik angin, dan redalah danau tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, gereja seringkali diibaratkan sebagai perahu biduk para murid Yesus yang diutus untuk membawa Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan belum menyandarkan hidupnya pada Allah. Dalam, melalui, dan bersama gereja umat beriman, kita diutus untuk membawa Yesus terutama kepada mereka yang sungguh membutuhkan rahmat keselamatan. Saat menjalani perutusan tersebut, bisa jadi sebagai resiko iman dan kesetiaan kita pada perutusan Tuhan. Perutusan Tuhan jangan baik direduksi, dibatasi pada tugas perutusan mulia, tapi perutusan Tuhan juga bisa berarti menghidupi nilai-nilai Injil, di mana kita hidup, bergaul, dan bekerja. Nah, pada saat kita setia mewujudkan itu, bisa jadi tidak harus, bukan konsekuensi, tapi beresiko, yaitu beresiko menghadapi masalah. Bahkan menjadi masalah yang besar saat fokus kita buyar, lupa bahwa yang diwartakan, yang kita bawa dalam hidup dan pelayanan serta pekerjaan dan pergaulan adalah Yesus. Yang diandalkan adalah penyelenggaraan ilahi, bukan kekuatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, masalah atau kepanikan kadang menyadarkan kita akan keterbatasan kita dan akan kebesaran kuasa Allah. Sebagaimana Paulus mengalaminya di dalam 2 Korintus 12, 9 sampai 10, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat kenapa? Kuat ditopang oleh kuasa ilahi. Saat kita menyadari bahwa yang dibawa adalah Yesus dan yang diandalkan adalah kuasa Allah, melalui usaha manusia tentu, masalah akan segera teratasi dan tujuan pun akan tercapai. Rahmat akan diterima juga oleh banyak orang yang kepadanya kita bawa Yesus. Dari contoh ilustrasi tadi di atas, pada hari berikutnya Romo tersebut ditelepon bahwa yang diberi perminyakan telah meninggal dunia. Syukur kepada Allah bahwa Romo yang bersangkutan telah memberkatinya dengan berkat minyak suci yang mengantarnya pada kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, hidup menghidupi nilai-nilai Injil, setia dalam perutusan, selalu bisa beresiko. Marilah kita tetap setia pada iman akan Yesus dan teguh dalam komitmen pelayanan gereja
sekalipun berisiko. Karena kita percaya bersama Yesus kita akan selamat dan mengalami hidup terberkati.